Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Sobat Depok di podcast kesayangan kita yaitu Celoteh Orang Depok. Hari ini kita kedatangan siapa? Kali ini kita kedatangan cinta. Cinta itu berarti cewek dong. Aku mau bilang cintanya gimana ya? Oke, salam Merasa kenal. memiliki. Salam kenal Mbak Cinta. Jadi teman-teman Sobat Depok, kita hari ini ada sosok menginspirasi. Kita ngobrol santai, namanya Kak Cinta. Kak Cinta tinggal di mana nih Kak Cinta? Aku sekarang posisinya tinggal di Pondok Terong. Pondok Cipayung. Payu Tapi itu aku deket dekat Ar-Rahman, Arah. pesantren Ar-Rahman. Boleh tahu nggak sih sebenarnya Kak Cinta ini apa sih? Dulu orang asli Depok atau Asli. ada asli ya? Asli. Berarti asli Depok. brojol di Depok nih kalau kata orang Depok. Benar. Berarti orang tua asli Depok dua-duanya. Semuanya, kakek saya semuanya orang Depok. Waduh, kalau udah baik. Nah Berarti ini ada Depoknya Depok mana? Oh, Banyak nih. Stasiun Depok Baru. Stasiun Depok. Posisinya dekat perumahan PJKA. Oh, PJK. Oh seberangnya Beji dong. Seberang PJ. Pemiring muka lah tepatnya. Pemiring muka. Kak Cinta kan banyak teman-teman Sobat Depok belum tahu. Kak Cinta boleh nggak diceritain sedikit Kak Cinta tuh kapan dan gimana apa awal apa hidupnya di Depok itu seperti apa, boleh ceritain nggak sebenarnya? Atau dulunya cinta kecilnya Kecil di sampai mana, sekarang terus sekolah di ada mana, masa senengnya gitu. gimana? Ya, mungkin Masa nanti Saya- dapat deh. gimana? Saya dari dulu tinggal di Depok Baru bersama kedua orang tua. Ya. Saya sekolah di madrasah, Madrasah. Sanawiyah dan Sanawiyah. Aliyah. Oh, Oke. Sanawiyah. Itu di Depok juga ya? Semuanya di Depok, Di cuman Depok. kalau Aliyah saya di Srengseng. Serengseng. Nah. Oh jadi di apa dong? Ini Depok. Insya Allah. Jangan kayak Bang Moji. Apa ya? Boleh. Ya terus. Silakan. Terus saya alhamdulillah, saya kan orangnya senang kerja. Iya. Gitu. Kerja ya? Ya, saya dari SD saya sudah kerja. Oh, kerja apa tuh? Apa jualan kantong plastik? Enggak. Oh, enggak. Mungkin dari SD bangku sekolah sudah mulai dijual-jualin Kak Cinta. Enggak. Enggak. Saya gini. Oh, enggak. Saya tuh selalu kalau misalkan ada pekerjaan tugas gitu kan, atau teman ada yang nggak bisa ngerjain tugas, saya ngerjain. Oh gitu. Oh, jualan Iya. PR. Iya, benar. Nanti Kalau saya dikasih bahasa imbalan bagusnya berapa. tuh, kayak gue Terus dulu. ada buku, misalnya buku. Aku nggak mau beli buku. Oh, nggak mau beli buku? Enggak, saya itu tulis sendiri dan saya rangkum sendiri. Oh, kalau boleh tahu biayanya berapa tuh zaman dulu Oh, tuh zaman jadi dulu tuh joki murah. PR tuh? Itu Gocung nih, cuman gocung. 25 perak. Oh, itu mah nggak murah tuh. Berarti Oh, dulu tahun sih. berapa? 25 perak? 25 perak itu sekali kerjain gitu. Enggak, tahun berapa waktu itu? Tahun berapa? Nggak tahu ya, saya SD lupa. SD lah ya. Nah, kalau misalkan Kak Cinta dulu tuh udah kepikiran buat jadi entrepreneur jasa kayak gitu, apa karena ada teman ngelihat? Berarti kan kalau orang yang mengerjakan PR orang lain, berarti kan dia lebih pintar ataupun dia menguasai bidang itu kan. Berarti kan Cinta dulu pintar banget tuh. Cerdas mungkin Cinta. Apa dulu ranking gitu? Saya memang selalu mengejar ranking ya. Oh, mengejar ranking. Jadi kalau seandainya ada orang yang lebih hebat, saya harus lebih hebat lagi. Kalau ada orang yang lebih bagus, saya berusaha untuk menjadi lebih bagus lagi. Makanya dengan cara itulah saya bisa membaca sekaligus merangkum, terus sekalian mengingat Oke. gitu. Jadi dengan cara itu saya bisa nambah ilmu. Gitu. Cuman kalau sekarang saya nggak suka rajin baca karena kalau habis baca itu saya suka tidur. Gampang tidur. Gampang tidur. Jadi suka ketiduran di kelas. Suka ronda di rumah. Kamera. Nah, Kak Cinta kalau misalkan dulu waktu zaman sekolah, apa pelajaran paling Kak Cinta Oh, suka? agama. Agama dong. Iya, jadi saya Agama apa tuh? Nausorop, ya Oh, kan. iya, Terus Nausorop. sejarah kebudayaan Islam. Pertanyaannya teman-teman bahasa Arab, aneh nih Bang Oji nih. Al-Quran hadis. Jadi saya pelajaran tentang agama saya paling suka. Paling suka agama. Tapi kalau pelajaran Praktis. matematika saya nggak suka. nggak suka ya? Jadi kalau setiap pelajaran matematika saya selalu keluar. Oke. Sampai gurunya marah sama saya. Dia bilang, "Cin, kamu kenapa?"
Kalau setiap pelajaran saya keluar, karena saya nggak suka. Gurunya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan. Jadi dia musuh terbesar saya. Nggak suka matematika ya? Saya nggak suka matematika, saya nggak suka fisika, saya nggak suka biologi, saya nggak suka pelajaran. Yang saya sukain cuma agama. Agama. Olahraga suka? Olahraga kurang. Kurang. Berarti agama ya. Saya sukanya agama sama bahasa Inggris, tapi saya lebih menyukai agama. Luar biasa. Gitu. Idaman anak laki waktu zaman sekolah. Zaman sekolah. Nah, Kak Cinta dan di luar akhirnya kan punya pelajaran kesukaan, terus ada apa yang paling memorable saat sekolah yang sekarang dikangenin? Apakah geng-gengannya? Ya. Dulu tuh kangennya apa? Saya tuh punya geng isinya 5 orang perempuan. Oh gitu. Yang kita semuanya tomboy. Oh berarti dulu tomboy dong. Tapi udah pakai hijab kan? Pakai hijab, tapi kita selalu Bang Oji dulu pakai hijab nggak waktu sekolah? Oh pakai hijab. Jadi Nah, dulu gondola segini apa segini? ya, tetap kita pakai hijab. Iya. Cuman kita tuh istilahnya memang, tapi kita bandelnya kita nggak nyeleneh. Nah, ya sih. Gitu, bandelnya kita tuh kita selalu show up, istilahnya selalu berusaha untuk semuanya itu kita dan kita. Ada persaingan nggak? Ada. Nilai gitu ada. Selalu. Jadi kita walaupun berlima, kita selalu bersaing. Oh. Kayak aku di bahasa Arab, ya Oh, kan? gitu. Istilahnya di Arab ya, di agama. Terus teman aku pinter di matematika, Oh, gitu. Ada lagi teman aku pinter bahasa Indonesia atau apa gitu kan. Jadi kita semua bersaing. Tapi kita bandelnya itu bersaing. Gimana caranya kita mendapat bandar obat itu. Iya. Kompetitif. Nggak kayak kita anak selalu sekarang. bersaing. Ya kan bandelnya yang Takut-takutan gitu. Terus Kak, menarik tuh Kak. Gimana tuh? Ya terus misalkan ada peluang nih untuk jadi ketua kelas, saya gimana caranya saya harus jadi ketua kelas. Jadi saya berusaha untuk selalu menonjol dari semuanya. Akhirnya dari 5 orang di geng tersebut, siapa yang paling benar-benar Aku lah. Oh, siap. Aku jadi ketua kelas, aku jadi pokoknya apa aja aku jadi apa aja aku selalu berusaha untuk ambil alih. Bukan ambil alih ya, maksudnya gini. Misalkan ada kegiatan apapun, aku mau. Oh berarti dominasinya lebih ke Kak Cinta ya? Iya. Ya, Kak Cinta masih berhubungan ya sama teman-teman kita? Atau masih kangen nggak sama teman-teman kecilnya? Siapa tahu lagi nonton. Jauh istilahnya, tapi ada teman aku, dia udah jadi Bu RT Oh, Bu sekarang. RT. Ya, nah itu teman-teman kecilnya namanya siapa aja? Teman-teman kecil, teman Yang tadi sekolah. 5 Iya, geng teman itu. sekolah yang tadi, teman tomboy. Namanya itu Nurlela Marsan. Lela Masa. Ita Rosita hampir Ita sama. Rosita. Iya, hampir sama mamaku. Oh, gitu? Iya. Terus Berarti nama aslinya siapa? saya Rosita, dia Ita Rosita. Ita Rosita. Oh, Berarti nama karena si ada Bobby. belakang tanya jadi panggil Cinta. Jadi gini, asal usul nama aku Cinta. Jadi aku kan dulu orangnya heboh. Oke. Jadi selalu aku tuh kalau ada aku rame. Gitu. Jadi kalau di dia mah seru. Dan kita nggak pernah kita tidak pernah ngomongin orang. Oke. Jadi tipikalnya PYP. Jadi TikTok PYP viral gitu. FYP Pak. Jadi kita selalu ngomongin ke diri kita sendiri dan itu lucu. Gitu. Makanya kalau ada Cinta seru nih, ada ular Cinta seru Oh nih. jadi teman-teman sobat Depok ya, nama Kak Cinta ini bukan sebenarnya nama panggilan Ya. sayang. Jadi buat teman-temannya karena memang beliau orangnya seru, akhirnya namanya Cinta. Nah, setelah Akhirnya namanya Apa tuh? nama aslinya Romi. oh Romi bukan salah, dong, salah. Rosita, ya kan? Tanya diambil dari ta, ya kan? Iya. Nah, kalau Kak Cinta setelah sekolah itu apa abis itu SMA, melanjutkan SMA. Iya. Itu tadi geng itu di media SMP. SMA. Akhirnya SMP. SMA pisah tuh. 5 SMA geng. pisah, terus mereka semuanya udah mencar. Mencar. Saya ke Aliyah, Madrasah Ke Aliyah, Aliyah Negeri Madrasah. Manpat, Srengseng. Itu Sering-sering. kan banyak ya cewek-cewek pengennya ke sekolah swasta, negeri. Kenapa Kak Cinta tetap komit ada di Aliyah gitu? Karena apa? Karena Saya senang agama. senang agama. Oh, makanya karena memang Iya. ya sukanya agama. Jadi makanya memperdalam. di situ. Oh, Dan pun Cinta ini bisa bahasa Arab. Oke. Makanya gue mau nanya bisa bahasa Arab kan? Paling nahu sorob, terus baca Quran.
mahroj. Kalau bahasa Arab misalnya gini, No. misalnya Nggak bisa. pisau tumpul itu bahasa Arabnya apa? Oke. Oh enggak. Oh, nggak tahu. Enggak. Kalau Mau gua tahu? Assalamualaikum tajam. Oh, kalau saya tahunya pas mau masuk rumah. Assalamualaikum. Gitu. Ya, terus Nah, saat masuk SMA masih punya cerita menarik kayak Oh, ada. geng-gengan begitu Oh, lagi enggak. kah? Oh Jadi enggak, gini. enggak, lebih ke apa tuh? Jadi saya itu kan kalau jam 3 subuh selalu buka pelajaran yang untuk hari ini dipelajari. Jadi sebelum pelajaran itu dipelajarin, saya jam 3 itu sudah buka pelajaran apa yang mau dipelajarin. Ini tipikal Kak Cinta ini perfeksionis gitu ya. Jadi apapun yang sudah itu terencana. Iya. Gitu. Bener gak sih? Nah, orang-orang kayak gini kan memang sudah memikirkan jauh-jauh hari segala macam. Apa yang membuat Kak Cinta seperti itu? Apakah dari orang tua atau dari apa sudah diajarkan seperti itu? Karena kan semua sifat kan akan tumbuh tuh dari apa contoh. mungkin orang tua guru? Enggak. Orang tua saya itu karena banyak anak ada 9. Oh, 9. Iya. Jadi kita berusaha sendiri-sendiri. Oke. Istilahnya tuh mandiri. Oke, Nah, berarti- kalau saya, kenapa saya seperti itu? Saya berusaha untuk tidak mau apa yang sudah dikasih sama orang tua sia-sia. Oke. Seperti itu. Jadi saya berusaha untuk pintar. Oke. Walaupun saya tidak pintar gitu. Berarti memang saat itu memang akhirnya natural ya datangnya Iya. hal-hal tersebut. Cuman ada kejadian di Alia itu yang aku akhirnya mental dari sana. Itu SMA ya? Ya. Iya. Jadi waktu itu saya tuh niat saya kan mau sekolah. Oke. Tapi karena jarak dari rumah ke Srengseng itu pakai angkot itu lama dan saya belum bisa ngukur waktu ke sana, saya selalu telat. Nah, karena saya telat, saya dihukum. Hukumnya itu macam-macam. Akhirnya saya protes, tas itu saya lemparin, ya kan? Terus saya gini, saya niat mau sekolah. Kalau saya datang telat selalu dihukum, saya nggak mau sekolah di sini. Oh gitu. Akhirnya saya putuskan saya kerja. Itu sudah lulus atau belum? Belum, berarti Jadi saat sorry itu- nih, berarti nggak lulus Alia dong. Enggak. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak sekolah karena tujuan saya gini, sekolah itu untuk mencari uang. Oke. Kan itu kan? Bukannya sekolah untuk mencari pintar. Enggak. Jadi saya mindsetnya beda ya? ya, saya mindsetnya saya beda. Sekolah itu untuk mencari uang. Kalau saya sudah kerja berarti ngapain juga sekolah. Gitu. Itu mindset saya. Sampai saya turunin ke anak saya. Sampai dia jualan PR, nulisin Iya. rangkuman, kayak gitu. Kalau misalkan tadi akhirnya stop di tengah jalan, sebenarnya saat kita memutuskan stop itu orang tua mengetahui nggak apa yang Kak Cinta? Nah, itulah Itu. hebatnya orang tua saya. Setiap keputusan itu selalu anaknya sendiri Oh, diserahkan. diserahkan. Dia apa tidak yang Jadi apa alasan Kak konsekuensinya cuma Cinta sendiri. waktu itu yang membuat Kak Cinta oke nih udahlah gue mau kerja aja nih, kayaknya sekolah nggak begitu berpengaruh nih gitu. Kayak Ya. gimana tuh? Ah. Ngomongnya apa tuh ke orang? nggak ngomong apa-apa. Ngomong ya? Totonya aku ada yang nawarin aja, mau nggak kerja di kelurahan, Oh. bantu-bantuin aku. Dulu kan masih ketik Berarti ya. usia berapa tuh Kak waktu itu? Udah tiba-tiba stop. Berarti SMA kelas 1 itu umur 16 berapa tahun ya? ya? 16 tahun. 16 Iya, 16-an ya, 15-16 ya. Ya. Bisa kurang tuh 17 kayaknya. Boleh buat abang. Nah, berarti 15-16 tahun itu kan umur yang cukup muda, tiba-tiba masuk ke dunia karir, ditawarin orang buat kerja di kelurahan. Iya. Saat itu kan Kak Cinta tidak membutuhkan uang dalam arti kata eksplisit. Kak Cinta masih jenjang pendidikan. Mungkin saat orang tua ngapain sih kerja? Emang nggak ada kemampuan untuk ekonomi saat itu atau gimana? Enggak, hobi aku. Oh. Jadi gini, aku tuh kalau di luar dari sekolah, aku tuh cari uang sendiri. Contohnya gini, aku mau beli permen. Iya. Gimana caranya? Aku harus beli permen, aku cari dulu uangnya. Jadi tidak minta sama orang tua. Oke. Jadi aku ketok rumah orang, Bu ada kerjaan nggak? Terus dia kasih kerjaan, ya udah. Dulu suruh ngompak kan, dulu kan jarang orang pakai keran. Jadi saya ngompak, terus nanti dikasih uang 2.000, saya beli permen Kokoriko. Oh, itu pada saat itu ya. Jadi Jadi karena keinginan mandirinya itu, jadinya ya udahlah sekolah nggak terlalu itu,
akhirnya Kak Cinta memutuskan untuk bekerja. Ada penyesalan nggak Kak saat itu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Tapi sempat nggak ada sesi yang benar-benar akhirnya Kak Cinta mau balik lagi ke bangku sekolah saat itu? Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya? Karena buat saya mencari uang itu menyenangkan. Oke. Karena emang tipikalnya bekerja. Oke. Iya. Kalau Bang Oji ini bukan mencari uang tapi mencari masalah yang menyenangkan. Enggak, saya mencari cinta. Jadi Kak Cinta saat itu nih udah masuk ke sesi-sesi benar-benar perjalanan hidup seorang Kak Cinta masuk ke dunia kerja. Berarti kan saat itu histori tentang sekolah putus tuh di situ. Iya. Berarti kita masuk ke dunia. Apa pertama yang tiba-tiba yang Kak Cinta masuk ke dunia kerja tuh yang apa sih ibarat kata culture shocknya tuh? Oh, tiba-tiba sekolah masuk ke dunia kerja, hubungannya dengan orang tuh kayak gimana? Enggak sih? Kayak gimana? Nggak ada shocknya. Adaptasi apa sih? Nggak ada adaptasi. Saya karena Oh, memang udah, suka itu aja kerja, ya? ya saya seneng aja. Cuman yang jadi saya tuh setiap kerja di mana aja, bukannya saya selalu bikin masalah, tidak. Tapi karena disenengin ini jadi riwah kan gitu. Sedangkan saya tuh niatnya kerja. Bahkan sampai ada yang nawarin, kamu mau nggak tiap bulan nanti aku kasih, ya kan, cuma buat jajan, ya kan, nemenin aku makan. Aku nggak mau. Akhirnya ya ada lagi kayak gini, akhirnya saya keluar. Godaannya ya. Iya, godaannya. Nah berarti kalau misalkan saat apa yang paling berkesan saat kita kerja di kelurahan apa? Apakah pertemanannya saat itu mendapatkan wawasan baru ataupun kenalan dengan orang-orang, kan berarti kan usia udah beda tuh ya kan? Karena di kelurahan mungkin ada yang sudah mature atau dewasa banget dibandingkan Kak Cinta umurnya saat itu. Apa tuh yang Kak Cinta? Oh jadi dunia lebih luas lagi saat kita ngobrol sama orang yang tidak seumuran dengan kita. Iya, tapi mereka baik-baik sih. Oke. Mereka mengajarkan, ya, mereka mengajarkan saya tuh nih lingkungan kita nih seperti ini. Yes. Jadi makanya saya sampai sekarang bisa berdiri tegak, terus saya bisa keras. Saya bisa keras tuh dalam hal tegas ya, misalnya gitu. Itu sih sebenarnya didikan dari mantan suami saya yang pertama. Oh iya. Ya, suami saya tuh disiplin, tegas, dia juga tanggung jawab, baik sama keluarga. Saya tebak nih. Ya. Gue juga Mau nebak ini berarti profesi yang suaminya itu yang pertama itu atlet WWF. Bukan. Oh, bukan. Gue tahu. Atlet tinju. Sama Bukan. ya. Bukan salah juga. Bukan. Berarti yang pertama itu paling berkesan adalah membentuk Kak Cinta lebih disiplin dan tegas. Iya. Nah, ini cukup menarik nih dari tadi Kak Cinta ngomongin soal di kelurahan. Tapi kita masuknya sekarang. Jadi buat teman-teman sobat Depok, sobat COD, jadi menurut Kak Cinta ini adalah seorang entrepreneur, orang yang mempunyai usaha di beberapa hal. Nah, sebelum masuk ke dunia usaha itu Kak Cinta sempat transisi kemana lagi tuh setelah kelurahan? Kalau saya kerja di Jatinegara, jadi saya tuh ditaruh di mall-mall untuk mensuplai barang. Jadi misalkan ada Logistik gitu. bukan, jadi misalkan ada barang-barang perhiasan kayak perempuan pernik-pernik ya, kayak bandana, terus cincin atau apa. Nah itu aku yang suplai ke mall-mall. Nah ngambilnya pusatnya di Jatinegara Mester. Ya berarti kan ini flow-nya kita lagi naik karirnya Kak Cinta setelah kelurahan. Berarti kan transisi ke Jatinegara tadi. Ya kan? Terus saya pindah-pindah kerja Pindah-pindah, udah. Karena saya pindah. rupanya saya tipe orang yang nggak suka kerja sama orang. Pengusaha juga. Akhirnya saya berusaha untuk bikin usaha sendiri. Tapi ini menarik loh Bang Moji. Jadi Makanya sebenarnya ini si orang Kak ini Cinta harus ini, Kak Cinta ini memang dari pas zaman dia di sekolah sampai ini dari alur SD kelas 2 loh. Iya, dari alur ceritanya ini dia memang punya memang dominasinya tinggi, dia memang harus jadi leadershipnya besar. Nah, dia tuh pengen ya nggak mau diatur orang. Nah, itu yang mempengaruhi Kak Cinta akhirnya punya perasaan nggak mau kerja diatur-atur ya. Iya. Tapi dalam arti kata positif ya, Benar. maksudnya punya arus atau memang ibarat kata prinsip sendiri atau idealisme sendiri. Benar. Betul. Nah, kalau misalkan Kak Cinta sampai ke titik karir terakhir itu yang benar-benar di karir itu banyak masalahnya atau itu di mana Pak? Bisnis kalau dipegang sama orang. Join sama orang. Iya, join sama orang. Itu rata-rata semuanya pengkhianat.
Penipu. Penipu. Apa tuh? Apa tuh? Kenapa? Saya pernah jual beli mobil, Jual beli mobil. ya. Terus saya juga buka usaha kalau Itu tiap jual beli mobil ditipu ya? tipu. Jadi beli mobil pas buka mesinnya nggak ada. Nah itu kan ditipu enggak ya? Bukan. Jadi ya gitu. Maksudnya saya bagian pembiayaan. Oh, leasing. Bukan. Bukannya Misalkan gini. pemodal. Iya, aku yang ngasih uang. Oke. Misalkan ada mobil yang mau dijual, kita beli, terus ada marketingnya yang jualin. Jadi saya Bagi hasil mobil, iya bagi hasil. Jadi mobil enggak, uang enggak. Nah itu sempat rame sampai dia pakai Ranah hukum. pengacara. Berarti ranah sempat hukum. masuk ke ranah hukum. Ya tapi alhamdulillah bisa saya selesaikan uang kembali. Oh, itu yang benar-benar dari segala macam Kak Cinta transisi dari pekerjaan terus ke bisnis. Itu tadi Kak Cinta menarik tuh tadi ngulang sedikit, Kak Cinta pernah ada di titik nadir benar-benar mau mengakhiri hidup. Itu apa tuh yang pengaruh terbesarnya Kak Cinta bisa punya alasan? Saya cerai begitu? dari suami yang pertama. Oke. Karena buat saya itu pilihan yang sangat tidak bisa untuk dipilih. Oh, mohon maaf, kenapa cerai? Kan sedangkan tadi Cinta bilang suaminya bisa mendidik disiplin, Iya. tegas. Dan dia buat saya orang yang pertama kali dalam hidup saya. Oke. First time, first love. Dan dia juga guru, dia teman, dia Sekarang. Nanti beliau masih udah Untuk meninggal atau enggak, dia sudah menikah lagi. Oke. Dan sebenarnya aku sama dia itu masih saling mencintai. Oke. Cuman karena sesuatu sebab, masalah prinsip ya kita harus pisah. Ya. Oke. Gitu. Nah, berarti itu salah satu alasan terbesar Kak Cinta dulu sempat drop ya. Nah, gimana cara melalui hal-hal yang kayak gitu? Apa Kak Cinta di situ apa gitu? Apa kumpul bareng teman-teman atau apa cara Enggak. melalui untuk melampaui Jadi titik gini, rendah itu? sebenarnya gini, saya cerai dari suami saya itu karena Beliau? saya ikut di organisasi? ya istilah komunitas, dia nggak suka. Saya tetap saya harus menjadi ibu rumah tangga. Itu cuman kan karena saya itu orangnya, saya sebenarnya orangnya jualan, senang jualan. Nah saya Oke. berpikir kalau saya kenal orang banyak kan, Networking banyak. iya gitu. Semakin banyak networking, semakin banyak ini, akhirnya balik lagi ke duit lagi kan? Iya. Tapi sorry, berarti merasakan salah nggak sih Cinta? Sebenarnya sih gini ya. Karena kan Saya suami kan itu- saya mencari itu kan untuk keluarga ya istilahnya, bukan untuk kesenangan pribadi. Cuman karena mungkin suami berpikir saya gimana ya, jadi ada kesenjangan sosial di situ, jadi ngerasa katanya waktu saya habis di situ. Berarti ekonomi Kak Cinta saat itu bisa dibilang lebih tinggi dibandingkan suami atau bukan? Ya bisa seperti itu gitu. Bisa, ini bisa, cuma Ah. kalau gue lihat sini bukan gue belain suami ya, karena satu suami itu berusaha untuk menjaga soleh istri, Ya. itu yang gue baca. Terus kedua, suami ini emang sayang sama dia itu nggak mau capek Ya. kan di rumah. Ya, tapi kan Kalau pandangan gue, tapi kan namanya hidup ya itu Ya, ada tapi kan pengalaman itulah. kan. Karena gini sebenarnya, karena saya orangnya nggak bisa diem. Iya. iya. Dari kecil saya tuh orangnya emang seneng nyari uang. Jadi kalau misalkan di dalam rumah tangga ada sesuatu hal, kayaknya gue bilang bukan ambil alih ya, misalnya gue bantuin deh gitu. Tapi sebenarnya banyak orang yang mendambakan tipikal istri seperti ini. Saya Atau tuh pasangan saya satu hari itu 10 juta paling kecil. Oke, Bang Unci bisa minder hari ini langsung. Aku langsung nggak bisa ngomong. Nah, kalau misalkan ini menariknya kayak gini Kak Cinta. Kak Cinta akhirnya dari transisi ini tiba-tiba masuk ke dunia bisnis, tiba-tiba punya ternak ikan ya, ternak Ya, ikan, lele, mujair nila. Ini menarik. Sekarang bukan? saya tuh di baju sapi, Fashion ya. fashion. Nah, buat teman-teman kan banyak yang berpikir ini kok orang nggak lulus tiba-tiba punya usaha ini itu tiba-tiba kok ini jalannya lancar. Sebenarnya nggak lancar-lancar amat ya Kak Cinta ya. Saya kalau untuk usaha, untuk rezeki, insya Allah lancar. Lancar. Tapi kalau untuk masalah percintaan saya nggak lancar. Tapi pernah ditipu kan tadi Oh, kan, iya. soal itu kan. Benar. Itu paling gede ditipu tuh nominal rupiah berapa?
sebenarnya saya nggak mau nyebutin nama karena Nominal, orang itu nominal aja sih. Nominal pernah ditipu berapa gitu? Gede juga ya. ya lumayan deh, 3 digit, 2 digit, 3. 3 digit. Luar biasa. Itu tough gitu ya. Apakah orang dekat ataukah keluarga Oh dekat sendiri? banget, dekat banget itu. Dekat banget ya. Jadi saya nggak bisa bilang karena nanti pasti orang tahu sih. Gitu. Itu dekat banget. Dekat banget ya. Nah. Oke, kalau misalkan ini menarik nih Bang Oji. Jadi kalau misalkan terakhir, ini banyak akhirnya setelah Tapi lucu deh. lucunya apa tuh? Kalau saya gini, saya orangnya ceria. Hmm. Kalau untuk masalah-masalah cerita apapun. Tapi kalau udah menyangkut ke Pribadi. suami saya yang pertama, Hmm. saya nggak tahu di hati saya pasti langsung saya tuh pasti nangis. Karena dia segalanya buat aku. Iya, makanya nih sorry Gitu loh. gue balikin lagi karena Cuman kita harus bisa. iya, karena sebenarnya suami ini gue bukan belain suami dia. Oke. Dia berusaha untuk menjaga selain dia, terus dia berusaha untuk gak usah sibuk dan dia suami ini berusaha gue yang tanggung jawab lo gitu. Tapi Iya namanya. ya itu adalah kita. menurut aku ya mystery of life gitu. Kadang-kadang Siap lah. ya hidup itu ada misteri kan. Apa yang kita laluin sekarang atau apa yang kita ke depan itu nggak ada yang tahu. Ya. Jadi tapi ini pelajaran buat teman-teman sobat Iya kecil. benar. Jadi ada kalanya kalaupun kita berada di titik nadir gitu, kita harus tetap gimana caranya ini harus tetap berlangsung hidup ini, benar ya kan? Ya. Nah saat Kak Cinta sekarang punya sesuatu yang bisa dijalanin yaitu usaha, apa sih usaha-usaha yang akhirnya membentuk Kak Cinta? Pelajarannya dari mana tuh bisa apa bikin ternak ikan ini tuh belajar sendiri atau tidak atau mancing dulu di Galatama atau gimana Enggak. tuh? Jadi saya gini, saya kumpul, saya orangnya seneng kayak gini. Iya. Kumpul-kumpul tapi Tapi yang ilmu. Ilmu. Yang ya, Asik. saya senang ngobrol tapi obrolan yang ada manfaatnya, ada manfaat. Makanya saya dengerin omongan gini-gini, wah cocok juga nih gitu. Akhirnya saya berusaha, saya kalau misalkan denger, saya langsung kerjain. Oke. Saya nggak cuma denger terus saya nggak kerjain. Nggak wacana aja tiba-tiba nggak ada actionnya. Kebetulan saya juga punya dana ya kan, udah kerjain deh. Baik. Dan tapi saya orangnya gampang percaya sama orang. Oke. Iya karena dia orang yang baik, tapi orang memanfaatkan. Betul. Nah. Kayak ini Bang Oji suka memanfaatkan saya suka ditipu kan. Sama Cindy juga Jin. Jalannya mana? Gila. Lihat terus. Ini menarik ya. Nah, kalau misalkan berarti kan banyak pelajaran yang diambil dari Kak Cinta. Gitu, bagaimana kita hidup awal, terus pertengahan, sekolah segala macam. Nah, ini kita masuk. Jadi pengennya ngobrol panjang ya Kak ya. Cuma kan kadang-kadang kita nggak bisa itu ya. Nanti kita ngobrol. Betul, nanti mungkin kita akan lepas tuntas tentang Kak Cinta. Nah, ini ada nggak sih Kak buat pesan-pesan buat teman-teman sobat Depok yang saat ini mungkin di sesi-sesi Kak Cinta waktu sekolah nggak bisa melanjutin atau sekarang lagi proses mau berpisah atau punya anak pengen usaha atau sekarang ada orang mau usaha, apa sih pesan Kak Cinta buat bisa nggak memberikan motivasi dari titik ya pesannya lah rendah sampai dia cinta nih bangsa supaya teman-teman semangat gitu seperti Kak Cinta. boleh juga sih buat orang Depok soalnya. Gini, yang pertama kita harus ulet, Ya. terus fokus sama usaha yang kita mau jalani. Jangan pernah takut apapun yang terjadi selama itu benar, ya sudah jalanin terus. Gitu. Terus jangan pernah juga kalau misalnya kita punya suami nih, ya kan kita harus mempersiapkan diri ya sebagai perempuan. Jangan selamanya kita mengandalkan suami. Oh, Gitu karena kita nggak tahu. iya kita nggak tahu perjalanan hidup kita berpikir dia seumur hidup buat kita tapi takdir berkata beda. Yes. Nah pada saat itulah alhamdulillah saya karena dari kecil sudah biasa mandiri, jadi begitu ditinggal walaupun cerai saya alhamdulillah masih bisa menghidupi anak-anak gitu. Luar biasa. Terima kasih Kak Cinta. Kita di penghujung acara. Buat teman-teman pesannya adalah teman-teman nggak boleh nyerah. Apapun yang teman-teman lakuinlah buat diri teman-teman dulu. Gitu. Jangan pernah berpikir kalau kita di titik nadir kita adalah di end of the day tapi kita masih punya segala cara untuk bisa bangkit lagi. Tapi ada pesan satu Apa lagi. tuh? Kalau kita punya masalah dalam rumah tangga,
usahakan jangan sampai berpisah. Usahakan jangan sampai berpisah. Apapun yang terjadi, Tetap karena lanjut. iya segalanya sesuatunya masih bisa dibicarakan. Jangan ambil tindakan yang gegabah karena itu akan menyesal baik kedua belah pihak atau di salah satu. Baik kalau kayak gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih buat Sobat Depok, Sobat COD. Kita ketemu lagi di podcast kita, kesayangan kita di waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.